Halo semuanya, selamat datang di channel saya Rizky Rahmania. Di kesempatan hari ini, saya akan membacakan peruntungan ramalan zodiak kalian untuk seminggu ke depan ya. Dari tanggal 27 Maret hingga tanggal 2 April tahun 2022 ya. Jadi sebelum saya menjelaskan juga untuk peruntungan setiap zodiaknya, jangan lupa ya untuk subscribe channel saya dan like video ini. Jadi kalau misalnya saya ada upload video terbaru, kalian bisa langsung menerima notifnya dari YouTube ya. Lalu saya juga ada sedikit pengumuman untuk kalian, misalnya ada yang lagi tertarik mencari tarot atau sedang mencari oracle, kalian bisa follow akun Instagram saya dan cek di bagian post atau story-nya. Jadi saya ada lelang kartu tarot dan oracle. Nanti kalian bisa ikuti sesuai dengan ketentuan yang saya cantumkan di post tersebut ya. Siapa tahu itu memang jodoh kalian. Seperti itu. Oke? Jadi saya langsung saja ya, jelaskan dulu dari yang pertama. Ini saya akan mulai dari Aries, oke? Oke, sekarang saya sudah ada ambil 3 kartu. Jadi ini saya buka terlebih dahulu ya. Di sini saya lihat ada Knight of Wands dan ada Page of Wands. Terus ada King of Wands ya. Jadi apa ini maksudnya? Jadi kalau saya lihat di sini untuk zodiak Aries minggu ke depan, kamu sepertinya lagi ada perlu siap-siap sih, lebih tepatnya dihadapkan dengan berbagai macam hal atau tugas atau banyak sekali kerjaan yang perlu dikerjakan atau deadline-nya ini banyak bareng sama-sama seperti itu. Nah, di sini jangan dihadapi dengan panik sarannya, tapi hadapi dengan tenang, mungkin sambil bekerja atau sambil belajar, bisa sambil putar musik untuk membantu kamu biar lebih enjoy dan tahu-tahu udah selesai seperti itu. Dan kalau misalnya ini dari segi pekerjaan, jangan mencoba untuk mengerjakannya dalam satu waktu, multitasking. Ini di sini nanti yang ada takutnya keteteran seperti itu. Dan di sini saya tarikin kartu tambahannya untuk kalian. Untuk Aries ini keluar 2 kartu ya. Di sini memang banyak sekali hal-hal yang perlu dilakukan dan kayak memang harus dikerjakan secepatnya. Di sini emang kamu agak menjadi lelah karena tuntutan. Yang penting fokus semuanya satu persatu. Yang penting yang penting jangan dibawa panik, pelan-pelan aja juga nggak masalah ngerjainnya, walaupun memang bener-bener kayak di-push banget. Ini di sini memang ada beberapa hal yang ya mau beberapa di antara kalian ngerjainnya ada 2, tapi jangan lebih dari 2 ngerjainnya sekaligus. Itu sih. Jadi nanti percayalah, fokuskan dulu mana yang jadi prioritas untuk dikerjakan. Ini nanti semuanya selesai kok ya. Itu untuk dari segi bisnisnya ya, atau pekerjaan kamu dan secara generalnya. Jadi kalau misalnya saya lihat di sini, kalau kamu mencoba untuk mengerjakannya satu waktu, ini bukannya kelar banyak halnya ini, terus kamu menanggungnya semuanya sendiri. Ini yang ada kamunya yang nanti pusing, keteteran kayak gitu. Jadi warning untuk kamu, jangan mencoba untuk
kayak ngerjain semua banyak hal, kamu tanggung sendiri, kamu kerjain satu waktu, enggak, jangan. Jadi ini warning juga untuk seminggu ke depan ya, satu persatu fokusnya. Oke, memang butuh waktu untuk menyelesaikannya, tapi di sini saya lihat masalah keuangan kamu sebenarnya nggak masalah, tapi sepertinya akan ada satu hal atau kondisi yang mendadak mau nggak mau kamu harus ngeluarin uang yang cukup banyak, kayak gitu. Di sini sebetulnya bukan karena hasrat kamu atau gimana ya, tapi memang ada dari faktor luar yang tiba-tiba yang membuat kamu ya harus siap-siap nih keluarin uang nih dari dompet cukup banyak. Dan di sini ingat, jangan kebawa menanggapinya dengan emosi, jangan panik, jangan takut, tapi coba tenangkan dulu, terus buat prioritas mana yang perlu dibayar dulu, seperti itu ya. Uang kemana saja larinya juga gunakan dengan bijak dan tahu mana arahnya juga ya. Lalu kalau dari segi asmara bagi yang jomblo, di sini kamu kayaknya memang lagi fokus ke pekerjaan dulu. Jadi untuk yang jomblo tidak perlu khawatir. Untuk minggu ini memang lebih ke arah waktu untuk kamu lebih fokus pekerjaan dulu sih, lebih situ. Terus kalau misalnya kamu terkait yang sudah menikah, yang sudah berkeluarga, berpasangan, di sini sepertinya ada satu momen dimana kayak hati-hati pertengkaran di sini. Sebetulnya di sini bisa dibicarakan, dan saya lihat pasangan kayaknya lagi butuh bantuan juga, walaupun kondisi kamu juga lagi kayak tidak stabil. Tapi di sini selama kamu menyikapinya dengan tenang, nggak kebawa emosi, sebetulnya semuanya nanti perlahan-lahan akan membaik kondisinya. Itu untuk Aries ya, untuk di seminggu ke depan ini. Oke, kalau gitu selanjutnya saya akan membacakan untuk zodiak Taurus ya. Untuk Taurus seminggu ke depan di sini ada Ten of Swords, tapi juga ada Three of Pentacles, dan di sini kalau dari segi pekerjaan di awal minggu kayaknya banyak banget nih kondisi yang tidak bisa kamu hindari, atau sesuatu yang kayak kamu pertahankan agar tidak kejadian. Cuman di sini arahnya kayaknya yang kamu takutkan ini bisa jadi kenyataan. Itu memang sudah tidak terelakkan, apapun itu yang kamu khawatirkan ya. Tapi di sini kamu nggak sendirian. Kuncinya di sini kamu bisa meminta tolong kepada rekan kerja kamu, atau minta saran atau masukan dari yang senior ya. Di sini intinya kamu nggak perlu kerja sendiri, ada bantuan kok. Di sini selama kamu mau menerima bantuan dari orang-orang di sekeliling kamu, di sini masa-masa sulit yang kalian hadapi ini akan terselesaikan, malah hasilnya sangat memuaskan, seperti itu ya. Itu untuk kalau dari segi pekerjaan dan bisnis ya. Kalau dari segi keuangan, di sini sebenarnya nggak perlu terlalu memaksa untuk sangat berhemat banget. Yang penting kamu bijak menggunakannya, tahu batasannya. Di sini sebenarnya keuangan ya oke-oke aja sih, kayak gitu. Malah ada sepertinya kejutan penambahan keuangan. Itu kalau yang saya lihat. Terus kalau misalnya dari segi asmara, di sini apapun yang kamu pusingkan dan ragukan di sini, terus ketakutan kamu apa yang terjadi sama pasangan di sini, sebetulnya
bisa dibicarakan antara kamu sama pasangan kamu ya. Untuk Taurus, apabila terjadi pertengkaran di sini bisa dikomunikasikan. Kuncinya kamu tenangkan diri dulu, jangan langsung tanggapi dengan emosi. Kuncinya di sini itu ya. Dengarkan dulu dari dia yang mau sampaikan apa, baru coba cari jalan tengahnya bagaimana ya, kayak gitu. Dan untuk dari segi kesehatan juga ada tambahan nih, hati-hati sakit mah karena imbas overthinking. Ini mah ada kecenderungan asam lambungnya naik, itu untuk zodiak Taurus, oke? Yang perlu diperhatikan. Oke, di sekarang saya akan bacakan ya untuk zodiak Gemini seminggu ke depan ini, kira-kira peruntungannya apa dan bagaimana yang perlu kita ketahui ya. Oke, Gemini, yang pertama ada Eight of Swords, lalu juga ada Temperance, dan disusul dengan Page of Cups seminggu ke depan. Jadi kalau saya lihat secara dari segi pekerjaan dulu ya, di sini sepertinya kamu nggak bisa lepas dari suatu hal, alias kamu nggak bisa kabur dari tanggung jawab kamu, atau apapun yang sudah kamu katakan, kamu luapkan, ide-ide kamu atau apa yang sudah dipikirkan, ini kamu kayak akan berada di situasi dimana kayak apa yang ada di pikiran kamu tuh waktunya dieksekusi. Memang cukup berat di awal, kalau saya lihat pressure-nya cukup berat. Mungkin ini pressure-nya juga salah satunya karena tuntutan dari kantor atau kondisi kamu saat ini di rumah. Jadi kayak kamu jadi ragu, ini dilakuin apa enggak ya, lakuin apa enggak ya. Padahal di sini kalau kamu jalanin aja dulu dan lihat hasilnya, ini enak nanti. Cuman emang agak berat di awal itu ya kalau dilihat dari segi bisnisnya. Dan memang harus sabar, walaupun terkesan kayak nggak mungkin kayak gitu loh ya. Untuk Gemini, situasinya kayak ada, kamu kayak berada di situasi yang membuat kamu jadi agak ragu, bingung seperti itu. Nah, di sini intinya kalau kamu bingung dihadapkan dengan berbagai macam hasil pikiran atau berbagai macam opsi ini itu, intinya pilih salah satu aja dulu atau ikut aja dulu, dengarkan saran dari orang sekitar kamu, nanti lihat hasilnya. Sebetulnya ini Tuhan sudah mengarahkan kamu, tinggal kayak ya udah jalanin aja dulu, nanti kamu akan tahu hasilnya ini manis apa enggaknya nggak akan ketahuan kalau belum dicoba. Itu ya, itu nggak hanya ke bisnis juga sih, masalah karir ya, nggak di karir aja, tapi bisa juga untuk di aspek lainnya terkait keluarga kamu, entah itu kesehatan, orang tua, atau yang lainnya sama pasangan ya. Terus kalau misalnya yang berpasangan, ya ini yang tadi ya, sepertinya kamu ada keraguan atau ada cekcok sama pasangan, atau ada bingung karena sedang kayak ini ragu lah karena dia. Sekarang gini, kamu fokus dulu apa yang bisa kamu kerjakan dan percayalah sama pasanganmu. Ini dia kayak lagi menunjukkan sesuatu dan ingin kayak bilang kayak ini nih sebenarnya nih bisa tercapai nih target, atau kamu nggak perlu khawatir, ini aman, kayak gitu loh misalnya pasangan ngomong. Nah di sini kamu memang lagi kayak dituntut untuk percaya, ini sudah divine guidance sebetulnya ya. Itu untuk yang berpasangan juga. Kalau dari segi keuangan di sini, kalau kamu ngerasa kayak lagi seret atau mampet, nggak perlu khawatir.
Di sini nanti akan ada rezeki ya, yang tiba-tiba datang. Tidak hanya berupa uang, tapi bisa saja bantuan berupa jasa atau dibantu teman atau saudara. Kita nggak tahu bentuknya apapun. Itu juga ya untuk terkait keuangan dan rezeki. Oke, ini untuk Gemini, kira-kira seminggu ke depan arahnya ke situ ya peruntungannya. Lalu berikutnya saya akan bacakan untuk Cancer ya. Untuk Cancer di sini yang pertama ada kartu Eight of Pentacles, lalu juga ada King of Swords, dan diikuti dengan Four of Pentacles. Oke. Untuk seminggu ke depan, kamu sepertinya akan merasa lebih sangat terkoneksi dan lebih kinerjanya lebih bagus untuk di karir kamu, atau dengan karir ini kamu mendapatkan banyak kayak atau mendapatkan klien baru di mana kayak mereka nyaman sama kamu, seperti kayak ada koneksi. Jadi ada peningkatan di karir kamu di sini. Cuman untuk di karir kamu harus lebih bijak ya dari apa yang perlu kamu lakukan untuk langkah kedepannya. Jangan impulsif dan jangan ambil keputusan karena kebawa emosi. Itu pesannya. Disuruh coba ambil keputusan untuk apapun terkait yang kamu kerjakan di karir kamu ketika kamu lagi sudah tenang, emosi juga stabil ya. Karena kalau kamu ngambil keputusan ketika emosi, ini malah yang ada nggak beres kayak gitu. Ini untuk karir dan masih karir ya. Dan di sini saya lihat abaikan gosip-gosip orang-orang sekitar. Soalnya saya lihat kamu di sekitar kamu, di lingkungan kamu ini lagi ada beberapa orang yang kepo sama kamu. Kepo dalam hal apapun, aspek apapun. Jadi ya cobalah untuk abaikan aja omongan mereka. Kamu fokus aja dengan apa yang sedang kamu kerjakan. Lalu kalau misalnya dari segi asmara ya, di sini kamu untuk yang sudah berpasangan, sepertinya hubungan sama pasangan nih di minggu ini memang kayak kesannya untuk Cancer lagi kayak mendingin hubungan sama pasangan atau lagi sibuk dengan urusan masing-masing. Di sini it's okay ya, dia lagi butuh waktu untuk fokus dengan pekerjaannya, nggak masalah. Jadi kamu juga jangan kebawa asumsi, oh dia mungkin begini, seperti itu, enggak. Ini asumsi yang muncul ini sebetulnya muncul karena pikiran ketakutan dari alam bawah sadar kamu. Jadi hati-hati di sini. Belum tentu asumsi yang kalian pikirkan ini benar. Dan di sini belajar untuk jadi pendengar dulu sih, lebih ke arah pendengar. Sebenarnya ini pasangan kenapa dan ada apa, kayak gitu ya, untuk seminggu ke depan. Jadi jangan mengambil keputusan apapun itu dulu ya. Kalau misalnya kamu lagi bertengkar sama pasangan, selain menjadi pendengar yang tadi saya sampaikan, cobalah untuk lihat dari perspektif dia juga. Kok dia bisa gitu? Kenapa? Kayak gitu ya. Intinya jangan bertindak gegabah. Di sini kalau kamu lihat The Emperor sama King of Swords-nya ini lebih kayak mantau dulu dan tidak ke bawah arus. Intinya kamu kayak pegang kendali atas diri kamu sendiri terlebih dahulu untuk Cancer. Dan untuk yang jomblo di sini saya lihat ya kamu lagi lebih fokus untuk penataan diri kamu, terutama emosi yang memang saya lihat di sini lagi agak kayak goyah karena sekitar. Makanya untuk seminggu ke depan memang kamu lagi kayak terasa terkoneksi dengan banyak orang, tapi di satu sisi ingat jangan sampai terlalu sensitif dan
abaikan aja deh kalau orang ngomong negatif apa-apa tentang kamu, biarin aja. Terus kalau misalnya kamu ketemu ada orang yang kepo, belajar untuk memberikan batasan yang tegas. Jadi kamu harus bisa memilah mana yang privasi, mana yang tidak, ya. Kalau masalah keuangan di sini warningnya adalah loyal untuk diri sendiri atau memberikan hadiah untuk diri sendiri itu boleh, tapi jangan keterusan ya. Untuk Cancer minggu ini ada baiknya mending kamu agak sedikit berhemat dulu deh minggu ini, seperti itu ya. Memang uang kelihatannya lagi banyak, ada kecenderungan untuk mengeluarkan apapun itu, keinginan kamu, harapan kamu, tapi lebih baik disimpan aja dulu untuk minggu ini, oke? Itu untuk Cancer. Nah, sekarang untuk Leo di sini saya akan bukakan kartunya. Di sini ada Three of Cups. Ini juga ada Knight of Cups dan ada The Chariot. Wow. Untuk karir bagus nih. Tapi saya tiba-tiba muncul ada satu visual terkait hubungan kamu, entah bisa sama teman, sama keluarga atau pasangan. Ini nanti ada tambahannya, saya bukain dulu ya kartu tambahannya. Ini saya pengen 2 kartunya ngambilnya. Oke. Untuk Leo, seminggu mendatang sepertinya banyak yang kamu harapkan atau pertanyaan yang kamu tanyakan sejak lama, atau harapan baik dari karir atau aspek yang lainnya. Seminggu ke depan ini akan ada kayak clue dari semesta, dari Tuhan, bahwa kayak yang kamu tanyakan atau harapan ini mulai termanifestasi, mulai tercapai. Itu yang saya rasakan di sini. Dan di sini hubungan kamu sama teman kayak ada 2 hal nih ya. Untuk pertemanan, kamu sepertinya arahnya akan ada ketemu orang baru dan semakin dekat. Nggak baru-baru banget sih, tapi kayak belum lama kenal atau belum pernah ketemu, tapi hubungannya makin dekat. Terus kayak di sini itu yang sebagian, terus yang sebagian lagi saya ngelihat bahwa kok kamu ada kayak mengambil keputusan yang nggak keputusan juga sih, tapi kayak antara hubungan kamu sama teman kamu yang sudah lama kenal atau baru atau apa. Di sini kayak kamu mencoba untuk membantu, tapi di satu sisi kamu juga harus siap menerima konsekuensi di mana kayak hubungan kamu tidak seperti yang dulu lagi. Kayak gitu loh. Jadi kayak kamu lagi diarahkan di persimpangan jalan. Kayak gitu loh. Tapi sebenarnya kalian masih bisa saling membantu satu sama lain. Tapi kamu harus sabar nih sama teman kamu. Masalah yang dia hadapin sama kamu juga, ya. Jadi kayak kamu, lebih tepatnya gini, simpelnya. Kita kalau punya sahabat pasti kita memberikan saran ya. Nah, saran yang kamu berikan kepada teman kamu ini, kamu harus siap kalau dia berprosesnya agak lama. Jadi kamu juga jangan sampai ngestak karena dia juga. Jalani perjalanan kamu juga sendiri. Makanya di sini kan ada 2 ya kartunya, pantesan yang saya tarik ada 2. Kamu fokus sama perjalanan kamu sendiri, atau kamu juga tetap mau mengambil keputusan menuntun teman kamu yang dia memang lagi kayak butuh bantuan, kayak gitu loh. Makanya ini saya bilang ada persimpangan jalan. Soalnya di sini kamu kayaknya lagi dihadapkan dengan orang yang kura-kura ini kan tempurnya keras ya.
bebel banget gitu loh, bahasanya lebih kayak bebel atau egonya sangat keras. Udah gitu prosesnya lama, belum tentu dia ngikutin jalurnya dia, bisa juga dia belok terus baru balik lagi ke air kayak gitu loh. Nah, tinggal kamu mau pilih yang mana ya. Kamu udah harus siap dengan konsekuensi tersebut. Oke, itu kalau untuk dari hubungan ke temen. Terus ini juga bisa juga ke hubungan asmara ya, untuk kalian yang sudah berpasangan. Jadi kayak apapun yang terjadi dengan kamu, sepertinya kamu lagi dihadapkan dua pilihan, mau tinggal atau stay. Dan kamu juga harus siap dengan apapun keputusan yang diberikan oleh teman kamu atau pasangan kamu. Karena di sini apapun keputusan yang kamu ambil di sini, kalau kamu sudah matang keputusannya, di sini akan memiliki pembelajaran baru dan pembelajarannya masing-masing kayak gitu. Lalu kalau dari segi rezeki di sini, di minggu ini kelihatannya untuk rezeki agak seret di awal, tapi nanti di akhir minggu, karena ini juga akhir bulan ya, ini akan ada pemasukan yang lumayan ya. Ini kalau saya lihat kan juga sudah akhir bulan Maret ya. Ya bisa juga ini karena minggu-minggu gajian juga salah satunya. Ya. Itu untuk zodiak Leo. Untuk Virgo, di sini sudah saya tarikkan 3 kartu untuk seminggu ke depan. Saya langsung hawanya pengen sendawa ngebuka Virgo. Di sini saya butuh keluarin kartu dulu ya, ini untuk agar lebih detail. Saya pengen aja narik. Ini saya pengen nariknya 2 nih, yang ini. Untuk yang di ini terus sebentar. Ten of Wands 2 kali muncul nih. Untuk Virgo, seminggu ke depan kamu sepertinya lagi kayak gini. Untuk seminggu ke depan, kamu untuk di karir lagi banyak banget kerjaan yang mau gak mau kamu harus kerjakan dan harus selesai tepat waktu. Jadi kayak di sini kamu tahu harus dikerjain, soalnya kalau enggak nanti yang lain jadi kayak nggak gerak gitu loh. Kalau misalnya kita bahas dari perspektif orang kantor, kalau satu mampet ya pekerjaan di departemen lainnya juga akan jadi mampet juga, terhalang. Makanya kayak tunggu-tungguan gitu. Jadi kayak mau nggak mau kamu harus selesai biar tidak tunggu-tungguan prosesnya. Nah di sini sepertinya untuk dari segi karir, atasan kamu kayaknya kesana juga lagi ini ya, kayak istilahnya kamu udah lagi sibuk kerja, tapi atasan atau ada rekan yang kayak nyuruh gitu. Jadi kayak kamu udah sibuk, dia minta tolong ke kamu padahal tahu kamu lagi sibuk, dan pas kamu bantuin kamu juga harus hati-hati. Lihat dia beneran karena memang juga sibuk karena sibuk, atau karena dia tanda kutip males nih artinya. Jadi kamu harus tahu juga nih, lihat siapa yang minta tolong, benar-benar sibuk apa enggak. Jadi kamu juga harus lihat siapa yang kamu tolong kayak gitu. Kalau kamu sudah penuh, sudah bisa dibilang sudah overload, jangan ragu untuk berkata enggak, mohon maaf saya tidak bisa bantuin kamu, atau mohon maaf saya tidak bisa. Pokoknya harus tegas, kerjakan tugas kamu dulu, yang benar-benar tugas kamu dulu.
seperti itu. Soalnya di kamu aja ini udah banyak banget nih, sampai 2 kali muncul. Walaupun kamu lagi kayak bener-bener diawasin banget, tapi di sini sebetulnya ya akan dilewati sih. Walaupun di sini imbasnya ada kecenderungan kamu lembur, kerja malam atau kerjaan dibawa pulang. Ini ada kecenderungannya ke situ untuk Virgo ya. Lalu berikutnya di sini untuk dari segi kalian yang sudah berpasangan, sepertinya kamu sama pasangan kamu lagi kayak agak gimana ya, kayak ini ada dua ya, saya nggak tahu kalian resonate yang mana, tapi pesannya mungkin ada yang salah kalian. Jadi gini, mungkin kalian resonate ke salah satu pesannya yang disampaikan ya. Jadi yang pertama di sini, hubungan kalian komunikasinya lagi agak dingin karena atau agak pasif karena kamu dan dia sama-sama super sibuk. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua di sini sepertinya kayak kamu lagi super sibuk nih. Ini pasangan lagi kayak curigaan banget sama kamu. Nah, di sini balik lagi. Kamu harus sampaikan dengan jelas dan tegas kepada dia. Berikan dia sebuah kejelasan, kepastian biar dia juga nggak terus-terusan khawatir, dan kamu juga bisa fokus ke karir kamu ya. Dan berikutnya untuk kalian yang masih jomblo di sini ya, aku belum melihat ada ini sih tanda-tanda doi suka kamu juga, atau tanda-tanda orang baru hadir gitu, masih belum lihat. Tapi selama kamu fokus dengan apa yang bisa kamu kerjakan dahulu saat ini dan tetap untuk menjadi pribadi yang lebih baik, di sini di minggu ini itu bisa mengarahkan kamu untuk bertemu dengan jodoh yang nantinya di masa depan akan datang. Jadi fokus saja. Kamu memang lagi kayak masa transisi, itu yang saya lihat di sini ya. Jadi jangan merasa kecewa, oke? Karena belum ada tanda-tanda nih, tapi kamu lagi sedang di jalan untuk menemukan dia nih. Problemnya lagi OTW, lagi di pertengahan jalan, seperti itu ya. Oke, itu untuk zodiak Virgo. Lalu berikutnya saya akan bacakan untuk zodiak Libra ya. Sebentar. Nah, di sini untuk zodiak Libra sudah saya buka 3 kartu, saya tarikkan, saya ambil maksudnya ya. Untuk Libra, saya juga sama seperti zodiak sebelumnya ya. Saya kocok dulu. Ini yang kartu tengahnya saya mau tarik 2 kartu. King of Pentacles keluar 2 kali loh ini. Oke. Kalau dari segi karir di sini saya tuh melihat kamu lagi ada di masa kondisi dimana kayak apapun yang selama kamu fokus di situ, selama kamu juga memberikan effort yang lebih, dan setiap tindakan yang mau kamu lakukan, kamu perhitungkan dengan matang, tidak sembrono mengambil keputusan. Saya tahu Libra sangat perhitungan juga, ya. Di sini sebetulnya semuanya akan berjalan dengan lancar aja ya. Walaupun di sini kesannya akan ada kayak situasi di mana di minggu ke depan kayak ada satu kondisi di mana kayak kamu harus tiba-tiba mungkin merubah rencana kamu. Ya ini untuk karir ya. Jadi kayak maunya lempeng aja nih jalan, tiba-tiba kamu kayak diarahin untuk selesain dulu nih
di pertengahan jalan yang di sebelah kanan. Jadi kayak kamu mesti belok ke kanan lagi, terus ntar balik lagi ke jalurnya, kayak gitu. Jadi kayak ada situasi yang kamu harus selesaikan terlebih dahulu, tapi kalau kamu selesaikan di sini akan sangat membantu kamu untuk mencapai apa yang kamu tujukan. Jadi kayak sesuatu yang kesannya kayak nggak ada hubungannya sama apa yang kamu capai, di sini saya ngelihat kamu nanti kayak ada tiba-tiba dapat rezeki yang tidak kamu sangka-sangka, mungkin kenalan atau tawaran yang nggak kamu sangka ini ada hubungannya dengan impian kamu. Itu yang saya lihat di sini. Jadi jangan terlalu keras kayak ini nggak ada hubungannya, nggak mau kayak gitu. Ini malah ada sesuatu yang tidak kamu sangka-sangka, itu ngebantu kamu loh, kayak gitu. Selama kamu memang kalau ada waktu ya nggak masalah, tapi kalau kamu memang lagi nggak ada waktu dan mau nggak mau harus fokus sama pekerjaan kamu, karir kamu, ya udah nggak masalah, kayak gitu loh, fokus aja di karir kamu. Oke? Jadi di sini kamu kayak nanti akan dihadapkan juga untuk karir berbagai macam opsi dan pilihan. Intinya kamu ambil berdasarkan apa yang bisa kamu kerjakan terlebih dahulu. Mana? Untuk prosesnya yang penting kamu tetap gigih, tetap disiplin untuk menjalankan prosesnya. Di sini akan tercapai apapun metode yang akan kamu ambil, seperti itu. Pastikan lakukan atau mencari informasi lebih dalam terlebih dahulu terkait apa yang ingin kamu capai. Harus matang rencananya, ya. Itu untuk karir. Lalu kalau dari segi keuangan di sini ya mungkin ya ini bisa jadi karena akhir bulan, terus banyak orang yang gajian juga. Di sini untuk Libra, tahan dulu semua hasrat pengen ABCDFG-nya, tahan dulu. Tetap penuhi mana yang perlu dibayar atau perlu dipenuhi terlebih dahulu sesuai dengan yang pokok. Kalau masalah yang tambahan atau keinginan, mungkin kamu pause dulu sekitar sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah kalau misalnya nanti 2 atau 3 bulan kemudian masih sama pinginnya itu, nanti barulah kamu ngambil keputusan. Jadi kayak arahnya pause dulu nih, ke hasrat ingin membeli ini itu gitu loh, ya. Oke, lalu untuk kalian yang sudah berpasangan di sini jaga omongan kamu juga sama pasangan. Di sini sepertinya ada kecenderungan di mana apa yang kamu katakan maksudnya apa, ditangkapnya berbeda sama dia. Jadi hati-hati nih di sini, ya. Lebih baik dipikir dulu dan lihat situasinya dulu hingga stabil, baru sampaikan. Atau enggak, sampaikan juga mungkin kayak tambahkan analoginya apa, bagaimana, biar dia juga lebih paham dan biar bisa lebih menangkap apa maksud kamu. Soalnya ini kayak ada kecenderungan salah tangkap omongannya, jadi bisa berantem takutnya, kayak gitu. Lalu untuk yang jomblo di sini, sebetulnya untuk yang jomblo di sini aku masih belum melihat untuk sebagian besar, ya. Tapi kamu nggak perlu berkecil hati. Yang penting kamu fokus untuk pengembangan diri, karena kalau kamu memilih untuk mengembangkan diri kamu dulu, baik dari segi pengetahuan, skill yang kamu miliki, bukan berarti ini biar orang tuh jadi kayak biar kita kelihatan wah gitu ke orang, enggak, bukan gitu. Tapi di sini dari diri atau jiwa kamu yang ingin belajar dan belajar ini, ternyata energinya ini, energi ya yang saya bilang, itu menarik orang yang memang cocok sefrekuensi sama kamu. Siapa tahu dia jodoh, kayak gitu. Yang penting kamu fokus aja dulu pengembangan diri, ya, tetap belajar.
Oke, ini untuk Libra. Lalu berikutnya saya akan bacakan untuk zodiak Scorpio, oke? Untuk Scorpio saya sudah tarik di sini. Yang pertama ada Two of Wands, ada Four of Wands juga, dan The Fool. Untuk dari karir di sini kamu fokus saja seperti biasa yang kamu lakukan. Yang penting kamu tidak gampang terdistract. Di sini kamu akan mencapai kok dari apa yang kamu mau. Jadi kayak apa yang telah lama kamu sudah usahakan, selama kamu tetap fokus untuk berdedikasinya ini, mendedikasikan mencapainya, di sini akan ada jawabannya kok. The Fool. Dari target kamu di sini saya lihat akan tercapai dan kamu sepertinya akan membuat goal baru. Terus beberapa di antara kalian juga sepertinya juga akan mendapat tawaran nih dari orang lain juga, entah tawaran apapun itu untuk karir kamu ke depannya, yang pastinya ya nambah cuan seperti itu ya. Yang penting kamu fokus aja, dan tawaran-tawaran yang datang ini yang penting kamu lihat gambaran besarnya, targetnya apa, endingnya apa nih ke depannya maunya. Selama kamu kelihatannya bagus, terus hati kamu kayak mau itu, terus dan setelah kamu cari tahu lebih dalam ternyata nih orangnya juga nggak main-main, ya silahkan, itu keputusan kamu. Cuman di sini akan membuka kayak chapter baru, kayak goal baru, kayak target baru sih yang saya lihat, tawaran baru. Jadi ada sesuatu yang baru. Mungkin kamu juga bisa jadi naik jabatan atau naik gaji seperti itu ya. Lalu berikutnya kalau misalnya kalian sudah berpasangan, di sini hubungan kamu sama pasangan kayaknya makin mesra nih. Akhirnya kayak ada waktu yang bisa kamu luangkan bersama dia. Terus kamu juga kayak ngelakuin, suka bercanda-canda sama dia, ngeledekin dia. Justru ya dia mungkin agak sedikit kayak kesel ketika kamu bercandain dia. Cuman di sini hubungan kamu makin erat kok sama dia. Jadi kayak akhirnya ada waktu bersama keluarga atau bersama pasangan. Terus kayak ada sesuatu yang nggak biasanya kamu lakukan atau pasangan kamu lakukan. Jadi kayak lakukan kegiatan bersama yang baru gitu. Jadi jangan yang kayak kegiatan yang biasanya, biar nggak boring sih kalian berdua juga kayak gitu ya. Terus kalau misalnya kalian masih jomblo, sepertinya minggu depan ini kamu akan bertemu dengan orang yang kayaknya kamu nggak sangka, kayak kepribadiannya berbeda sama kamu tuh 180 derajat banget. Tapi walaupun berbeda, di sini kayaknya antara kamu atau dia menunjukkan ketertarikan. Bisa jadi ya cintanya sih terbalas, bisa jadi. Yang penting kamu fokus aja untuk coba kenalan terlebih dahulu ya satu sama lain. Seperti itu arahnya. Kalau segi keuangan di sini juga oke kok sebetulnya. Stabil-stabil aja sih untuk Scorpio. Kalau gitu saya lanjut untuk membacakan yang berikutnya adalah zodiak Sagittarius ya. Untuk Sagittarius saya sudah keluarkan 3 kartu di sini. Saya sudah tarik. Jadi untuk Sagittarius, kamu sepertinya untuk di arah karir sepertinya lagi ada kayak beda pendapat, pandangan, atau ada cekcok. Jadi hati-hati. Di sini sangat diarahkan adalah untuk kamu dengerin dulu deh. Ini tim di kantor tuh mau ngomong apa dan bagaimana. Sebetulnya walaupun kayak omongan dari tim itu kayak kesannya nggak nyambung atau kayak
di luar harapan dan itu apa ya namanya, di luar dari konteks yang kalian diskusikan, sebetulnya tujuan kalian nih sama kayak gitu loh, cuman caranya dan persepsinya aja beda cara memandangnya. Jadi untuk karir, pesannya ini yang pasti adalah, walaupun menurut kamu kayaknya nggak mungkin banget, atau dia cara ngomongnya ngeselin, atau kayak nggak nyantai, atau sesuatu yang cara penyampaiannya nih membuat kamu marah, kesal, apapun emosi negatif yang kalian rasakan ya, atau kondisi yang terjadi di sini, coba dengerin dulu, lihat dulu cara kerjanya bagaimana dan apa, pokoknya dengerin dulu deh sampai akhir. Soalnya di sini kayak dia tuh ngasih analoginya, cara penyampaiannya ini agak tidak tepat, jadi kayak bikinin kalian kayak bentrok, padahal bisa juga nih mencapai tujuan kalian bersama dengan cara yang berbeda kayak gitu loh. Jadi kayak itu sebenarnya bisa jadi opsi kedua, cara kedua yang bisa untuk mencapai target kalian itu. Di sini lebih ke arah kayak coba open minded dulu, open, walaupun ini kayak harus nurunin ego banget. Ini yang saya rasain di sini. Coba dengerin nggak enak apapun yang di kalian rasakan, baru kalian renungkan. Setelah kalian renungkan, coba jalani, nanti coba cari kira-kira ini enaknya apa dan bagaimana. Jangan kepancing emosi sih, ini untuk kamu zodiak Sagittarius. Kuncinya memang kayak harus dihadapi dengan tenang. Pokoknya kalau dia agak nyolot, kamu jangan balas nyolot, itu pesan saya. Terus itu untuk dari karir ya, sebenarnya bisa tercapai kok, apapun tujuan kalian bersama ini apa dan bagaimana. Intinya menyikapinya dengan bijak ya, atau dia menyampaikannya terkesan kayak kanak-kanak, intinya jangan meremehkan kayak gitu, salah satunya juga ya. Lalu untuk kalian yang sudah berpasangan di sini, kalau misalnya di minggu-minggu sebelumnya kalian sering kayak bersih tenggang, atau hubungan kamu lagi nggak harmonis sama dia, berarti minggu ini adalah waktu yang tepat untuk kayak dengerin deh pasangan lagi mau apa dan bagaimana. Ini bisa jadi momen dimana untuk lebih mendekatkan lagi hubungan kalian biar menjadi lebih erat, atau mungkin kalau misalnya sebelumnya lagi kayak agak menjauh, agak mendingin, nah ini waktu yang tepat untuk kalian jalan-jalan, meluangkan waktu bersama, bermain sama anak juga kayak gitu. Terus berikutnya untuk kalian yang jomblo, sepertinya kalau misalnya ada tawaran dari temen kayak ngumpul bareng atau bagaimana, jangan tolak dulu deh kayaknya minggu ini. Siapa tahu orang baru yang kalian temui ini temennya dari temen, bisa jadi dia jodoh kamu. Itu yang saya lihat di sini ya. Jangan tolak kalau ada tawaran kayak hangout yuk sebelum puasa kayak gitu. Coba aja, nanti kalian lihat hasilnya bagaimana, oke? Oke, itu untuk dari segi untuk zodiak Sagittarius ya. Lalu berikutnya di sini saya akan membacakan untuk zodiak Capricorn. Untuk zodiak Capricorn di sini ada Queen of Swords, lalu Ten of Cups, dan Six of Swords. Tapi di sini saya pengen tarik 2 kartu dulu, sebentar. Untuk zodiak Capricorn, kamu harus pintar memilah mana orang yang memang niatnya sih lebih ke arah gini. Kamu tuh berada di lingkungan atau situasi dimana kayak
ada yang toksik orangnya, tapi ada juga yang bijak, atau ada juga yang enak bisa diajak kerja sama kayak gitu. Walaupun berbeda, tapi sebetulnya kamu yang perlu diperhatikan untuk karir nih, terutama jaga ucapan sebisa mungkin untuk tetap bijak menyikapi masalah apapun yang hadir untuk karir kalian, dan pilah dan berikan batasan yang tegas. Yang penting kalian fokus untuk mencapai tujuan bersamanya ini, ya. Mungkin kalau kamu harus ada situasi di mana harus kerja sama dengan orang yang kamu nggak suka, hal-hal yang tidak kamu suka ini coba kamu kesampingkan dulu. Kamu di sini juga lagi kayak dituntut tetap profesional, walaupun harus bersama dengan orang yang membuat kamu tidak nyaman kayak gitu. Masalah kerjaan jangan bawa-bawa perasaan pribadi. Kamu tetap harus profesional. Ini yang lagi kayak seminggu ke depan akan terjadi, ya. Terus di sini masalah karir juga, kalau kamu capek ya istirahat, ya. Jangan terlalu diforsir. Imun tubuh kamu sepertinya lagi agak kayak turun. Sebaiknya perbanyak makan protein, atau coba makan makanan laut juga, ikan, ya. Dan perbanyak minum. Lalu untuk kalian yang sudah berpasangan, di sini hubungan kamu sama dia semakin erat. Kalau misalnya kayak terkesan lagi boring hubungan, atau lagi kayak banyak diem nggak ngobrol, atau kesannya lagi dingin atau agak menjauh, coba deh, nggak ada salahnya kamu ngomong sama pasangan, yuk jalan-jalan mas, dek, kayak gitu loh. Terus mungkin nggak ada salahnya kok jalan-jalan sama keluarga juga, buat apa ya, biar hubungan kamu sama pasangan nih semakin erat. Terus juga kayak jadi anak-anak yang kangen, jadi akhirnya ada waktu sama kalian kayak gitu. Jangan sampai kamu melewatkan masa-masa mereka juga waktu masih kecil. Tumbuh kembangnya juga untuk anak kalian kalau yang sudah punya anak. Lalu untuk kalian yang masih jomblo, di sini hampir sama seperti zodiak yang sebelumnya, si Sagittarius pesannya. Untuk Capricorn, ya, nggak ada salahnya kok yang jomblo nih nerima tawaran temen untuk hangout seperti itu. Tapi ya di sini tetap ketika diajakin hangout, kamu juga harus pilih-pilih juga nih. Dalam artian nggak perlu semuanya harus kamu terima tawaran tersebut untuk minggu depan, karena yang jadi prioritas adalah sebenarnya ya kamu sih perlu jaga kesehatan juga gitu loh. Kalau kecapean ya jangan dipaksa, tapi kalau kamu memang ngerasa kayak ada tenaga lebih, terus masih semangat di Sabtu Minggu, kalau nganggur bosen di rumah, nggak ada salahnya terima tawaran teman. Siapa tahu kamu bisa ketemu calon jodoh kamu nggak sengaja kayak gitu loh, ya. Itu untuk dari segi zodiak Capricorn. Oke, lanjut saya akan bacakan zodiak yang berikutnya, yaitu Aquarius, ya. Oke, lalu berikutnya adalah untuk zodiak Aquarius, ya. Oke, untuk Aquarius 1 minggu ke depan, di sini saya melihat bahwa kamu, harapan yang kamu atau keinginan yang ingin kamu capai dari karir kamu, akhirnya ini pelan-pelan tercapai untuk ya aspek yang lainnya, untuk kebutuhan keluarga dan lain-lainnya. Dan di sini sepertinya kamu juga akan menerima bonus untuk pekerjaan, ya. Rezeki juga makin ngalir untuk Aquarius. Dan di sini
saya ngelihat juga Aquarius, sepertinya kamu juga kayak mengambil sebuah keputusan besar, dimana kayak ada sesuatu yang berakhir dan ada sesuatu yang mulai baru lagi, kayak gitu loh. Mungkin lembar baru sih lebih tepatnya ya. Jadi kayak di satu sisi kamu sudah menerima dari hasil kerja keras kamu, terus tutup lembar yang lama, terus di minggu ini juga selain menutup lembar yang lama, kamu juga membuka lembar yang baru untuk menjalankan semua rencana yang telah kamu ingin, yang telah kamu pikirkan dan yang ingin kamu jalankan dari minggu yang ini dan untuk yang berikutnya. Jadi kayak lembar baru sih ya. Terus di sini saya ngelihat kamu sepertinya nanti akan ada dapat bantuan dan support dari seorang wanita, atau bisa jadi juga pria. Seseorang yang energi femininnya nih cukup kental. Support, bisa memang support dari dia ngomong atau support dengan tindakan. Di sini membuat kamu yang tadinya sebelumnya ragu jadi makin yakin, walaupun di lembaran baru apapun itu yang sedang kamu mau jalani pertama kali ini, baru ini, banyak sekali emosi yang muncul membuat kamu jadi kayak bingung, bimbang, atau pelin-pelan, atau kayak nggak yakin lah, ini bener nggak ya jalur yang aku ambil. Tenang aja, yang penting di sini poinnya adalah jalan dulu. Kalau kamu nggak jalani dulu, kamu nggak akan tahu hasilnya seperti apa nanti ke depannya. Karena hasil itu tidak membohongi. Dalam artian, dengan hasil, walaupun hasilnya baik atau nggak enak, intinya kamu jadi tahu, oke, karena aku sudah mengambil keputusan ini, jawabannya seperti ini nih. Karena jawaban itu juga hasilnya bisa jadi tidak sama untuk dari orang satu, orang kedua, orang ketiga, itu bisa jadi hasilnya berbeda-beda. Mungkin gagal untuk saya, tapi untuk orang lain bisa jadi sukses, kayak gitu. Karena setiap orang memiliki rezekinya masing-masing. Dan di lembar baru yang kebuka untuk kamu, untuk Aquarius di sini, ya kamu memang lagi kayak diarahin balik ke jalur yang semestinya perlu kamu jalani. Yang selama ini kamu udah terlalu banyak menyimpang, jadi kayak dibalikin lagi ke jalur yang semestinya. Jadi kayak support ini akan menjadi bibit untuk kamu kayak, oke, aku bisa, pasti bisa. Walaupun emosi yang perlu kamu lalui ini agak cukup kuat munculnya, tapi di sini sebetulnya kamu sudah memiliki fondasi dan sudah memiliki jalurnya untuk menyikapi emosi yang berbagai macam ini yang muncul ini. Harus nyikapinnya gimana, sebenarnya kamu udah punya pengetahuannya. Tinggal sekarang lebih kayak ke arah praktek dari teori-teori yang sudah kamu kumpulkan dari tahun-tahun sebelumnya atau minggu-minggu sebelumnya ya. Itu untuk karir dan untuk semua aspeknya. Terus kalau misalnya dari segi asmara, untuk kalian yang sudah berpasangan, di sini waktunya untuk berkumpul bersama keluarga. Jadi kayak hasil kerja keras kamu, saya lihat kamu juga untuk bantu keluarga, mensupport pasangan. Terus kayak akhirnya nikmatin lah hasil kerja keras kamu. Jadi di sini hubungan kamu, saya ngerasain kayak entah kamu dituntun apa menuntun dia, kayak saling mensupport, saling mengisi satu sama lain, kayak gitu. Seperti anak belajar dari ibu, tapi di sini yang belajar nggak cuma anak doang, tapi ibu juga belajar dari seorang anak. Jadi kayak saling belajar satu sama lain. Jadi kayak wow, energinya juga enak nih untuk kalian yang berpasangan. Dan bagi kalian yang jomblo, di sini hampir sama ya untuk 3 zodiak ini yang saya baca tuh, si Sagittarius, Capricorn, sama ini Aquarius juga sama. Tapi agak sedikit bedanya adalah
Kalau si Capricorn, kalau ada tawaran kumpul-kumpul sama keluarga atau kerabat dekat, bukan teman ya, bukan teman. Kalau Sagittarius Capricorn kan teman ya. Kalau si Aquarius ini lebih ke arah keluarga, kerabat, atau saudara jauh. Kalau misalnya mereka ada kayak arisan keluarga atau kumpul keluarga besar, jangan ditolak, ikut aja. Di sini memang kesannya kayak ada yang ngomporin kayak, kamu kalau nikah sama ini mau nggak, kayak gitu loh. Ini tapi balik lagi ke pilihan kamu. Kamu boleh menolak, boleh tidak, ya. Untuk yang jomblo loh ini, ya. Kalau kamu mau menerima ya terima aja, karena di sini ada kecenderungan kamu bisa bertemu jodoh. Memang dibantu oleh keluarga, kayak gitu. Jadi untuk Sagittarius, Capricorn, Aquarius ini ada kesamaan, tapi memiliki perbedaannya masing-masing, kayak gitu. Tapi balik lagi keputusan kamu itu, mau terima apa enggak ketemu sama keluarga besar. Siapa tahu ini malah ngebuka jalan ketemu jodoh. Oke, ini untuk Aquarius. Lalu berikutnya saya akan bacakan untuk zodiak Pisces, ya. Yang pertama di sini muncul ada Ten of Pentacles, Seven of Swords, dan di sini ada King of Cup. Untuk dari karir, sebetulnya kamu akan mendapatkan kayak tugas atau job atau apapun itu semakin membaik kok, malah makin bagus gitu loh. Malah di sini saya juga melihat arahnya kayak apa yang kamu usahakan selama ini perlahan-lahan mulai kayak menunjukkan hasilnya, ya. Yang penting kamu tetap fokus sama prosesnya dan mendedikasikan diri kamu ketika bekerja itu. Sebetulnya tujuannya apa nih untuk hasil endingnya? Misalnya kita memang kerjanya dari belakang, tapi dari hasil pekerjaan ini ternyata kita bisa membantu orang lain, kayak gitu loh. Tinggal persepsinya kamu, ya. Dan di sini untuk masalah entah karir atau hubungan kamu sama orang lain, ya, di sini kamu hati-hati, sepertinya ada gosip. Ada yang mencoba kayak gosip-gosip miring tentang diri kamu, entah itu di karir atau teman atau siapapun ini. Mereka menggosip itu karena mereka nggak tahu apa yang kamu lakukan sebetulnya di depan, kayak gitu loh. Mereka taunya ya berdasarkan persepsinya mereka sendiri. Jadi untuk Pisces, abaikan gosip-gosip yang kalian terima dari orang-orang yang sebenarnya kalau bisa saya lihat sebenarnya mereka iri sih sama kamu, dengan kondisi kamu. Mereka iri, saking iri di sini, karena di sini kan kayak the Chariot ya. Kondisi kamu ini sebenarnya kayak ibarat kata kamu tuh kayak merak yang lagi mekar bulunya, ya. Nah, mereka tuh cuma ngelihat posisi di mana mereka cuma ngelihat pantatnya si merak doang. Pantat itu kan cuma kelihatan dari belakang. Terus pantat itu kan juga, mohon maaf ya, itu kan kayak gitu ya. Jadi kayak menurut mereka itu tuh jelek, ini itu gitu loh. Biarin aja. Apapun kata orang, abaikan. Karena di sini yang tahu diri kamu seberapa cantik hati yang kamu miliki dan tujuan yang kamu miliki di sini itu ya orang yang mau berbicara atau tahu bahwa kamu ini berharga, itu biarkan ada kok, kayak gitu loh. Jadi biarkan aja yang ngomong-ngomong jelek, abaikan, kayak gitu loh. Namanya orang ya, kalau iri hati
intinya di sini ada kecenderungan dia iri hati dan bukan tipe orang yang nggak pendendam, bukan tipe orang yang ke situ. Jadi lebih ke arahnya tipe orang yang suka mendendam dan suka berburuk sangka. Biarin aja ya. Oke, lalu berikutnya di sini masalah untuk kalian yang sudah berpasangan, jangan terlalu fokus dari satu sisi ya. Kalau kamu ngerasa kayak nggak adil, ada sesuatu hal yang nggak adil sama pasangan kamu atau dengan siapapun, kamu jangan coba lihat dari satu sisi, tapi coba lihat juga dari sisi yang lain. Karena kita nggak tahu nih dari sisi yang lain ini seperti apa dan bagaimana. Posisikan diri kamu juga seperti dia, gimana, kenapa dia melakukan ini. Dan jangan mengambil keputusan yang gegabah. Tenang ya, terus pelan-pelan, nggak masalah. Oke, itu yang saya lihat di sini. Terus apa lagi ya? Di sini untuk kalian yang jomblo, aku lebih melihat minggu ini kalian lebih fokus untuk lebih memperbaiki internal kamu, fokus untuk pengembangan diri, Pisces. Terus fokus untuk kedamaian dan kesejahteraan hubungan kamu dengan keluarga kamu. Tapi lebih fokus dominan ke diri sendiri sih, karena kamu lagi kayak pengen belajar menjadi versi kamu yang lebih baik. Itu sebenarnya. Makanya tadi warningnya adalah abaikan aja orang ngomong apa, ini itu apa. Mungkin kamu nggak tahu orang lain ngomong apa dan bagaimana. Cuman di sini ada sumber yang cerita sama kamu. Kamu kayak ternyata di belakang gosip-gosip tentang kamu tuh macem-macem aneh-aneh. Tapi sekarang gini, yang tahu diri kamu yang sesungguhnya itu apa dan bagaimana ya Tuhan. Sekali lagi, yang penting kamu lakukan apa yang kamu fokuskan saat ini sesuai dengan niat baik kamu apa. Kayak gitu aja ya Pisces. Ini memang agak cukup panjang, tapi semoga dari hasil reading ini dapat membantu kamu ya. Untuk masalah rezeki di sini tenang aja. Ini nanti ada rezeki dadakan yang tiba-tiba datang. Selama kamu fokus dengan apa yang perlu kamu kerjakan dan yang ingin kamu capai, goals yang ingin kamu capai, dan sesuai dengan tanggung jawab kamu ya, ini arahnya bagus kok rezeki kamu sebetulnya. Cuman kalau kamu dengerin apa kata orang, takutnya ini energinya malah mengganggu kamu kayak gitu. Oke? Itu untuk hasil reading mingguan untuk Pisces. Semoga ini dapat membantu kalian ya. Kalau gitu saya izin pamit undur diri dulu. See you next time. Bye bye.